teman-teman, saya akan update lagi posisi scalping saya yang rupanya masih cuan banget. Yuk teman-teman, kita langsung saja. Oh ya teman-teman, saya menggunakan aplikasi Bitunix untuk melakukan scalping karena ngerasa cepet us-us gitu. Jadi kita enak untuk buy, open posisi, dan close ya teman-teman ya. Link untuk penggunaan Bitunix-nya sudah ada di deskripsi. Oke teman-teman, kita lihat ya. Seperti yang teman-teman nonton, kalau teman-teman ngikutin saya, teman-teman tahu bahwa posisi modal saya itu sampai dari pertama kali itu adalah 100 USDT. Rugi naik, rugi naik, rugi naik, rugi naik. Ya benar ya, rugi dan naik ya. Turun paling parah sampai 40-an 45 atau 46. Teman-teman boleh cek, dan sekarang berkat scalping beberapa posisi balik ke 52. Apakah akan terus lanjut? Ya, semoga seperti itu. Oke, saya mulai scalping itu di tanggal 22 April. Itu kenapa saya scalping? Karena teman-teman bisa lihat ya teman-teman ya. Ini ada saya cerita di video sebelumnya, itu episode berapa ya? Kayak film drama-drama Korea ya skalaknya orang tradingnya. Ada episode-episodenya. Jadi ketika itu saya sudah mulai di sini plus $4. Ini minus tipis, sebenarnya plus tapi karena kena fee jadi minus tipis. Oke, lanjut lagi plus $0,8. Ini karena posisi waktu bukanya kalau nggak salah modalnya cuma 1 USDT aja ya, jadi $1 aja. Jadi bagi teman-teman banyak yang tanya, Yung bisa mulai dari modal berapa aja? Kalau kamu deposit 10 USDT berarti kamu bisa mulai start $1 saja setiap open posisi. Oke, lossnya berapa? Kalau di scalping agak beda. Kalau di scalping lossnya itu, kalau nanti saya jelasin deh di video ini ya. Jadi saya nggak bisa ngukur lossnya berapa. Dan terakhir di posisi Cerebro ini saya plus $3.65%. Saya belum buka posisi lagi karena berhubung biasanya saya agak menghindari di Sabtu dan Minggu ya. Takut volumenya nggak terlalu gede seperti weekday atau hari kerja. Ya, namanya juga walaupun pasarnya masih jalan, tapi kayaknya lebih cenderung libur ya volumenya. Atau hanya perasaan saya saja. Lanjut lagi teman-teman ya. Jadi ini posisi Cerebro terakhir. Tekniknya masih sama, secara step by stepnya secara detail sudah ada di video sebelumnya. Kali ini saya hanya akan nge-review lagi, dan berikutnya mungkin akan nge-review posisinya lagi. Dan semoga hanya dengan satu teknik ini bisa cuan konsisten di kala market bagaimanapun juga. Karena namanya scalping, hanya beberapa candle kita udah masuk dan keluar, masuk keluar, masuk keluar. Hahaha, nyaman kan? Bentar doang emang nyaman. Kadang memang agak menjadi sulit dijawab ini ya. Kita fokus lagi ya teman-teman ya. Kita bukan ngebahas sesuatu yang aneh-aneh, tapi kita akan ngebahas trading. Kita lanjut lagi. Jadi ketika candle ini ya, ini candlenya pertama kali muncul teman-teman. Yang sebelumnya ini sebenarnya belum muncul teman-teman ya. Anggap aja belum ada ya. Ini kan demi untuk nge-review tradingnya ya. Saya di video sebelumnya ada live trading sih, agak lama ya. Jadi mungkin agak membosankan. Jadi banyak yang lebih senang lihat iklannya daripada videonya. Apa yang ada demikian ya. Lanjut lagi ya teman-teman ya. Jadi ini sebelumnya ini belum ada, oke. Ketika muncul candle kuning dan candle biru seperti ini, kalau default teman-teman mungkin merah dan hijau, ini adalah tanda yang namanya adalah, ini disebut dengan bullish engulfing teman-teman ya. Kalau di Google teman-teman ketik bullish engulfing, keluarnya gini. Ini merupakan salah satu pola kelanjutan kenaikan. Oke. Jadi ketika saya ngelihat ini ya, sesuai teorinya dia mungkin akan melanjutkan kenaikannya. Ya teman-teman ya. Oleh karena itu langsung saya tarik Fibonacci dari bawah ke atas. Ya, dari low ke close, oke. Yung banyak sekali ini liftnya, ini pusing banget. Ini saya lagi ngadain suatu yang namanya riset ya, jadi teman-teman ya, jangan seperti saya yang settingannya terlalu banyak ini ya. Ini nggak perlu, sebenarnya nggak perlu settingannya terlalu banyak, tapi saya memang lagi ngeriset kira-kira di mana sih angka yang enak untuk stop loss ataupun take profit. Jadi harapannya dapat yang maksimal ya teman-teman ya, seperti ini ya. Tapi teman-teman nggak perlu ikut, nggak apa-apa. Ini ketika menemukan pola-pola candle ya seperti yang di video sebelumnya, sebaiknya kita mencari candle yang plus atau minusnya lumayan tinggi. Harapannya ada gejolak sehingga di candle berikutnya kita bisa ngikutin lagi. Kalau candlenya naiknya 5%, harapannya nanti candle berikutnya tuh naik 2-3% lanjutan. Kita kan nge-scalp dikit aja ya di futures, jadi bisa dapat banyak. Oke. Setelah dapat seperti ini, candle-candle yang pola-polanya menarik seperti ini ya teman-teman ya. Teman-teman bisa kecilkan ke time frame-nya 3 menit ya. Oh ya teman-teman, saya lanjutkan sedikit lagi ya. Karena teman-teman lihat sekali dia minus ya. Minusnya itu beberapa kali, tapi sebelum dia turun ke bawah, dia ada melanjutkan kenaikan seperti ini ya. Jadi momen-momen seperti inilah yang kita cari untuk mendapatkan profit. Oke teman-teman, profitnya nggak usah banyak-banyak karena kita nge-scalping. Oke, lanjut. Time frame 30 menit udah dapat polanya, kita masuk ke time frame yang lebih kecil. Nggak perlu lihat ke bawah ya. Ke atas dia. Oke, di time frame 3 menit. Loh, kemana candle saya ya? Oh iya ini ya. Dia menyusut teman-teman. Kita cari lagi ya posisi yang tadi ya.
Ini biasa menyusut karena terlalu dingin ya teman-teman ya. Hah, kita ngomongin apa ini? Kita ngomongin scalping teman-teman. Di mana ya? Ah, ini dia di sini. Udah nampak ya teman-teman ya. Ini posisinya. Oke. Salah satu pembelajaran yang harus saya akui ketika scalping sebaiknya jangan pindah-pindah layar karena saya sempat pindah-pindah layar dan kehilangan momentumnya teman-teman. Oke, jadi fokus ya ketika dia sudah naik kita akan mencari yang namanya candle rejection. Jadi ketika teman-teman melihat dia naik turun ini nggak ada yang namanya candle rejection. Yung candle rejection itu bagaimana? Nggak perlu dihafal. Nanti saya kasih contoh ya. Kalau yang namanya panjang atasnya ke sini, ke bawahnya sini dan ini ada kecil-kecil kayak gini, ini namanya tuh udah biasa-biasa aja. Nggak ada yang kuat, nggak ada yang strong gitu ya, nggak ada yang suatu tekanan yang lebih naik ya seperti itu teman-teman ya. Ini juga, Yung ini gimana Yung? Ini masih tekanan jualnya masih turun. Ingat kita kan nyarinya tadi kan candle naik, jadi kita otomatis cari koreksi di mana ketika dia koreksi dia ada melakukan pembalikan, oke? Nah, ketika masuk ke candle yang ini, ada lihat nggak teman-teman ya? Ada jarinya di sini kan ya? Seharusnya ketika dia close di sini ya, ini saya harus ambil posisi. Berhubung saya pindah-pindah layar, ngelihat inilah, ngelihat itulah. Akhirnya saya kelewatan momen, saya kelewat 2 candle, saya kelewat 6 menit. Ini pembelajaran bagi saya. Kalau saya ngambilnya di sini, saya nggak perlu waktu lama, hanya 2-3 menit ya teman-teman ya. Saya bisa cuan 100%. Karena ini leverage-nya 50, teman-teman bisa lihat, saya udah hitung-hitung sendiri. Itu karena itulah memang saya sengaja membuat beberapa candle ya teman-teman ya. Biar bisa, beberapa level dari Fibonacci. Biar saya tahu kira-kira gimana enaknya. Ya, jadi kita ada riset ya teman-teman. Ada journal trading seperti itu ya teman-teman ya. Ketika ada rejection, penguatan, dia mantul ya. Dia nggak sampai 0,786. Dan dia naik ke golden ratio. Teman-teman memang ada teorinya golden ratio di Fibonacci itu adalah 0,5 sampai 0,618. Itu merupakan salah satu yang nikmat di ada tara teman-teman. Bayangkan kalau saya ngambil posisi di sini, rupanya kita cukup sampai ke 0,236 kita sudah mendapatkan 100%. Yang artinya kalau teman-teman masuk 1 USDT, 1 dolar, teman-teman balik lagi 1 dolar masuknya ya. Jadi masuk 1 cuannya 2 ya, 100% ya, benar kan? Modalnya kan 1 tadi ya, dapatnya 2 ya, seperti itu kan teman-teman kan? Yung itu cuma 2,8%, kalikan 50 ya, 2% kali 50 kan sudah 100 ya, benar kan teman-teman kan? Kalau 2,8, nah hitung sendiri, itu PR-nya. Nah, sebenarnya kalau momennya tepat, sedikit saja kita udah dapat 100% ya. Bayangkan teman-teman cari di mana momentum seperti ini ya, hanya ini 3 menit, 6 menit, 9 menit. Jadi perpindahannya ketika ini tutup berarti hanya nunggu 6 menit, ya kan? Nggak terlalu lama, ya. 6 menit, ya, seperti itu. Karena saya kelewat momennya, jadi saya kebeli di sini. Ya, saya dibawa turun. Awalnya saya kira bakal stop loss. Ingat teman-teman, kalau scalping kita sudah juga harus tahu stop lossnya di mana ya. Karena masuknya menurut saya kalau scalping itu cukup gede ya, karena leverage ini sangat mempengaruhi kalau scalping. Kalau di swing, kita bisa ngatur stop lossnya mau dia turun sampai berapapun, turun 1000% pun, kita bisa ngatur dia cuma loss 1 dolar. Tapi kalau di scalping kan enggak. Jadi sesuaikan dengan modal teman-teman masing-masing. Jangan FOMO, jangan all in teman-teman ya. Ini saya juga mencoba dulu ya. Kalau misalnya win rate-nya sudah makin tinggi dan semakin ketemu polanya dari riset-riset yang ada, baru saya berani naikinnya. Pertama mungkin saya hanya main 2 dolar, 3 dolar, 2 dolar, 3 dolar. Ya kedepannya mungkin 2.000 dolar, 3.000 dolar. Kita aminkan saja ya teman-teman ya. Lanjut lagi teman-teman. Ketika saya lihat turun, saya sudah pastikan kalau dia close di bawah 0,786 yang berarti membentuk low baru dari sini dan close di sini, itu saya harus cut loss. Ya. Waktu dia turun seperti ini, sebenarnya mata saya hanya melek satu teman-teman, ya. Nggak kayak senyum kayak gitu ya, nggak lagi kayak viral-viral yang di video-video ya teman-teman. Dan rupanya dia ada mengalami penguatan. Ini bagus kayaknya. Dan di candle berikutnya dia naik ngaceng teman-teman, lebih tinggi. Oleh karena itu pas dia pindah candle, saya langsung tambah posisi average supaya posisi saya yang di sini yang tinggi bisa agak turun ya. Jadi sehingga turun nggak memerlukan waktu yang lama, dia naik ke sini dan saya profit 60%. Saya sudah close. Meskipun jika saya tahan, sebenarnya titik yang paling enak untuk diambil adalah titik 0 yang berarti dia balik lagi ke harga awalnya. Oke, tapi ini masih merupakan riset ya teman-teman. Jadi saya mau lihat kalau dia mantul di area 0,786, 0,618, biasa tertingginya yang paling cepat tercapai adalah di 0,236 dan ada kemungkinan naik sampai titik 0. Dan di sini saya lihat riset lagi, saya riset rupanya bisa 0,236.
Seperti itu. Inilah yang dinamakan jurnal trading dan saya rasa ini akan sangat banyak episodenya. Jadi teman-teman, jika teman-teman tertarik menggunakan teknik ini, teman-teman bisa juga saling sharing bila ada yang belum mengerti. Karena di video sebelumnya sudah lebih detail lagi, dan saya akan menerapkan teknik ini terus ke depannya. Oke teman-teman? Nah, jadi pastikan teman-teman apabila penasaran bagaimana apakah modal ini $52 dapat berkembang atau enggak, pastikan teman-teman subscribe channel ini. Bagi yang bingung tekniknya, detailnya kayak gimana, sudah ada live thread step by stepnya di video yang satu ini. Oke, terima kasih yang telah nonton sampai di sini. Nantikan saya di video berikutnya.